Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah dimanapun berada, Shalom. Senang sekali kita bertemu kembali lewat kanal YouTube HKBP Kayu Tinggi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 19 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, topik renungan kita mengetahui kesesatan. Kita harus bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, dan mana yang benar. Saringan merupakan alat untuk memisahkan benda-benda yang kasar dan mana yang halus. Plato, seorang filsuf, memakai 3 ukuran waktu itu, yaitu benar, apakah dia benar, kemudian diuji lagi, apakah baik, diuji lagi, apakah berguna. Jadi kalau melewati yang 3 ini, maka bisa dilakukan. Saudara-saudara, kadang memang dalam kehidupan ini, kita harus melakukan proses ini, agar tidak bercampur mana yang benar dan mana yang jahat, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Salomo adalah orang yang benar-benar mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Dia dengan hikmat dari Tuhan Allah dapat mengetahuinya dengan baik. Sangat malang ketika kita menyerahkan kepada orang yang tak berhikmat untuk menimbang-nimbang perkara, untuk melakukan sesuatu penelitian, karena kita bisa rugi dan menimpa petaka bagi banyak orang. Oleh karena itu, saudara-saudara, di samping dibutuhkan yang namanya proses, orang yang tepat juga sangat-sangat penting agar kita tidak mendapatkan hal yang buruk. Inilah yang bisa kita lihat. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, saudara-saudara, ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah melakukan apa yang kita lakukan dengan sadar. Karena akan sangat malang kalau kita melakukan apapun tanpa kita sadari. Kita melakukan pekerjaan A, kita melakukan pekerjaan B, tetapi tanpa sadar hingga kita bisa tersesat. Oleh karena itu, proses penyadaran ini hanya dan boleh kita alami ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Maka hikmat itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, malang sekali jika kita mau melakukan pekerjaan A, pekerjaan B, tapi semuanya berlalu begitu saja tanpa kita sadari. Seolah-olah kita ditarik, dibius oleh kenikmatan dunia ini. Baru-baru ini ada yang menceritakan, dan bukan ini saja mungkin, sudah banyak lagi orang yang kena hipnotis sehingga dia mengalami kerugian dalam jumlah uang yang begitu banyak. Ternyata saudara-saudara, kesadaran yang jelas ini sangat penting sekali. Orang yang hilang kesadarannya, saudara-saudara, maka dia akan melakukan sesuatu yang bisa dilihat orang sangat-sangat memalukan. Misalnya orang yang hilang kesadarannya,
dia akan berjalan kemana-mana dan memakan apapun, apakah itu yang sudah lama atau tidak. Demikianlah dalam hal rohani, saat kita melakukan pekerjaan tanpa sadar, maka kita akan sembarangan melakukan A, B, C dan lain sebagainya. Sehingga orang yang sadar melihat, wah, sangat-sangat malang orang yang tersebut. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini pemazmur mengingatkan dan memberikan pelajaran yang bagus buat kita. Sangat penting yang namanya proses untuk menyaring. Dan yang kedua, orang yang melakukan itu, yaitu proses penyaringan. Dan ketiga, kita yang disaring ini, bagaimana kita bisa sadar untuk melakukan pekerjaan kita supaya kita tidak sembarangan. Saudara-saudara, semoga firman ini menguatkan kita dalam melakukan aktivitas panjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Si pemazmur hari ini mengingatkan kami agar kami tidak sembarangan berbuat, agar kami bisa menakar apakah ini baik, benar, sesat, jahat dan sebagainya. Bapa di sorga, biarlah kami tidak sembarangan untuk berbuat apapun, tapi biar kami semakin sadar dan kesadaran itu menuntun kami untuk berada di jalan Tuhan. Bapa di sorga, kesadaran rohani ini sangat penting. Banyak orang yang sehat jasmaninya, tetapi kesadaran rohaninya sudah mulai hilang. Mereka sembarangan untuk berbuat, sembarangan untuk melakukan pekerjaan mereka. Tidak lagi memperhatikan firman-Mu sebagai saringan. Terima kasih Tuhan Allah. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah gereja-Mu ya Allah Bapa. Berkatilah kami dalam melakukan aktivitas panjang hari ini. Kami doakan para guru yang mengajar Tuhan, para petani yang bekerja, para buruh, dan mereka yang bekerja sebagai medis, baik dokter dan perawat dan sebagainya. Tuhan, Tuhanlah yang memberkati pekerjaan mereka, kehidupan mereka, anak-anak mereka, dan juga kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.